5 bintang nih. Full 5/5 nih. 5/5. 5/5 thriller. Tunggu. Kenapa tiba-tiba thriller horror yang bikin deg-degan? Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo buku lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini. Gue baca di Ipusnas ya. Jadi ya kalau kalian pengen baca, bisa kalian baca secara gratis di Ipusnas. Dan ini adalah judulnya Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Ya, ini adalah buku yang ditulis oleh J.S. Kyren, Bang Kyren, Kyren, apapun lah sebutannya kalian. Ini bukan buku pertama yang gue baca sih sebenarnya, tapi buku pertama yang gue baca selesai. Sebelumnya gue pernah baca, cuman karena gue minjem dan orangnya minta balikin, ya gue gak selesai bacanya. Cuman ya akhirnya gue baca yang ini dan finish. Dan ya, ini adalah tulisan J.S. Kyren selama beberapa waktu. Isinya itu kumpulan cerpen. Tahun tulisnya ditulis di sana sekitar tahun awal-awal 2000-an, kumpulan cerpen gitu. Dan ya, itu dia, sesingkat itu, buku kumpulan cerpen dan puisi juga, ada beberapa puisi. Ini isinya total hampir 20 campuran cerpen dan puisi. Puisi, cerpen, kayak gitu. Dan ya gue suka, ini unik nih, baru bagi gue. Karena sejauh ini yang gue baca tuh, kalau buku yang kayak gini nih, buku kumpulan cerpen, kumpulan puisi atau kumpulan cerita, biasanya ya itu mereka satu jenis doang. Kayak ya puisi isinya puisi semua, cerpennya isinya cerpen semua, kumpulan cerita ya kumpulan kisah semua. Tapi ini campur loh dua hal. Dan ya itu uniknya, itu salah satu hal yang gue suka. Terus hal lain yang gue suka itu adalah cerpennya, semuanya gue suka. Bagus banget, anjing, bikin sedih bangsat. Walaupun cerpen-cerpennya itu kayak di luar ekspektasi gue, karena ketika melihat covernya yang kayak gini nih, gue pikirnya ini kayak cerita romans sepasang sejoli yang punya kisah cinta dan drama tertentu dan sebagainya yang ditulis oleh Bang Kyren. Ternyata kisahnya sedih, pilu, menyesal, sakit. Oh my god. Semua cerpennya gue suka. Walaupun ada satu cerpen yang menurut gue aneh sendiri. Itu sih kekurangannya. Ada satu cerpen yang aneh sendiri dari tema kebanyakan yang ada di buku ini. Kayak mayoritas kan cerpennya kayak tentang pilu, penyesalan, kesedihan, tersakiti, kayak gitu tuh, yang ada hubungannya dengan kayak perasaan yang galau, gundah gulana dan kayak gitulah. Yang intinya kayak wah, bikin hati merana gitu. Jadi ada satu nih cerpen nih, random aja out of nowhere, thriller. Tentang seorang pemuda yang entah bagaimana alasannya dan kepercayaannya terhadap suatu hal hingga dia membunuh seseorang. Dan ya what? Kayak udah sepanjang buku sedih, udah masuk 80%. Tiba-tiba baca cerpen nih. Tunggu. Kenapa tiba-tiba thriller horror yang bikin deg-degan? Kok sedihnya di mana? Yang lain itu udah kayak wah, bisa nusuk banget gitu loh. Kayak cerita tentang orang tua dan anak, cerita sepasang kekasih, cerita apalagi gue lupa ya, cerita tentang perpisahan. Pokoknya sedih-sedih gitu loh. Dan punya sedikit banyak ada latarnya ketika cuaca yang hujan. Makanya sesuai judul lah. Sesuai judul, Rinduku Sederas Hujan Sore Itu. Walaupun gak benar-benar sore, tapi ada nyebutin tentang kayak suatu kejadian, cerita sedihnya di sore hari. Suatu kejadian,
ceritanya ketika hujan. Nah, satu kejadian ceritanya tentang rindu-rinduan. Kayak wah kangen tentang seorang sosok antara ibu dan anak, orang tua dan anak gitulah, atau antara sahabat itu. Wah, udah fokus gue udah kayak 5 bintang nih, full 5/5 nih, 5/5 thriller. Itu doang sih. Oh no, thriller. Oh, sama satu lagi. Gue beberapa bagian nemu kayak entah gue nya yang gak cocok dengan gaya tulisannya atau gimana, kayak menurut gue beberapa kalimat di beberapa cerpen itu terkesan kakuan, terlalu baku gitulah. Jadi ya itu doang sih, sisanya bagus banget. Gue sangat merekomendasikan kalian untuk baca deh, gak menyesal. Gue awalnya pikirnya, wah romance nih, apakah bakal ala-ala teen lit metropop cerita remaja yang romansa perkotaan atau cinta bucin-bucinan. Oh, ternyata enggak. Ternyata ini lebih ke tentang kehidupan, drama kehidupan, slice of life istilahnya. Nah, itu suka banget gue sama cerpen ini. Dan ya, sekian sih review gue. Kalian gimana? Buat kalian yang udah baca pasti punya opini nih, tulis di kolom komentar deh. Menurut kalian gimana? Atau buat yang belum baca, gak menyesal setelah baca. Seperti kata Bang Kairen, tulislah cerita atau tulisan yang kita sendiri ketika baca itu bergetar hatinya. Nah nih, ini kayak ya gitulah. Sekian dah reviewnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.